gue ditolak kampus di daerah. Waduh. Jadi mau nggak mau kayak, gue mesti pilih cari jalan lain yang menerima gitu. Jadi ya dulu tuh nggak terlalu ambisius banget lah anaknya. Yang penting kuliah, kerja. Jakarta tuh menawarkan mimpi sebenarnya. Cuma kalau kita sekedar bermimpi aja di Jakarta kayaknya nggak cukup deh. Selamat datang di podcast Sambil Jalan, tempat nongkrong digital kamu Yang nggak cuma kasih seru, tapi juga value. Briefingnya baru banget. 5 detik yang Iya. lalu. 5 detik yang lalu. 5 detik yang lalu. Pengen bikin value tapi briefingnya 5 Iya. detik yang lalu. Sangat tidak bervalue ya sebenarnya. Enggak, tapi value juga dari hal-hal yang sederhana tuh bisa Iya, jadi value. Iya, value yang terselubung. Sambil jalan value-nya ya. Nah, Iya. tapi gini ya, sambil jalan tuh filosofinya tinggi loh. Oke. Gimana Jadi ya? Kayak orang kan mikir bahwa ide tuh kayak pengen yang berat-berat gitu kan. Akhirnya nggak tereksekusi juga kan. Mending kerjain aja apa yang kita punya dan kita bisa sambil jalan jadi. Iya. Ini kita kedatangan Rian Bahardi. Selamat datang, selamat datang. Bro, Datang langsung dari mana? Gimana ya? nggak expect sih. Podcastnya nggak expect sih. Iya ya. Kalau mengekspektasikannya gimana memang ya? Ekspektasi gue Iya. harusnya kayak lebih parah. Kayak jalanannya pak. Iya, jalanan. Oh, perjalanan, Gue ya. gue tadi kira tuh, gue kira tadi Iya. pengen diculik tuh. Iya makanya udah. Jalannya Iya. telat. Ya memang agak ini sih agak berkelok-kelok. Iya. Nah, gue penasaran kenapa bikin studio di tempat yang seperti itu. Simpel itu mah jawabannya. Gimana Bang? Modal. Kirain takut ini pak, takut digerebek gitu. Iya. Itu satu. Itu salah satunya juga. Anarko sama kayaknya. Podcast UMKM. Iya, memang Kata Rian podcast ya. UMKM. Iya, UMKM. Satu Oke. pertanyaan dulu. Oke, Rian. apa itu? Langsung Satu dari pertanyaan ya. Iya. Gimana dengan kameramen kami? Iya, tolong Oh, dikomentari. tiba-tiba. Nggak sibuk sih, cuma satu kamera doang. Untungnya satu kamera doang ya. Iya. Nanti dia bisa zoom ke kita kan. Capek Iya. editnya tuh. Jadi tolong Sampai diedit ya. Iya, biar ini tetap duduk doang, kelihatan. dia nggak nge-zoom. Iya. Nggak ada zoom nggak? Nggak, Jadi sampai. kameramen nih tolong ya. Ini habis datang dari podcastnya Gita Wirjawan, langsung ke sini. Jadi agak jomplang nih. Jadi tolong tolong biar kualitasnya bisa anggap setara lah. Iya. Aduh. Ya ditolong ya. Tolong kameramen ya. Tapi saya udah tahu nih, Ya. nanti hasil kameranya bakal kayak gimana. Oke. Pasti bakal shaky. Ah. Karena badan kameramen kita nih Iya. lumayan ideal. Jadi Iya. kalau tolong jangan diajak ketawa. Jangan diajak Iya. ketawa. Iya. Kalau dia kameranya gerak ya. Terlalu goyang, terlalu gerak. Iya. Betul, Soalnya betul. belum ada anti bouncingnya nih kamera Iya, kita nih. Betul. Betul. Mending pakai Xiaomi aja sih. Gak dikasih lah. Itu ngomongin Xiaomi itu. Tuh kan ketawanya. Aduh. Apa nih jadi apa dulu dibahas apa nih kedatangan tamu yang baru Iya. dari Gitar Wirjawan apa Oke, dulu yang oke. dibahas. Kalau kita coba gali dulu ya, Iya, gali. Rian ini kan datangnya dari Makassar ya, Yan? Ah, Sulawesi Selatan Sulawesi. ya. Aslinya di sana, cuma sekarang udah di Jakarta. Oke, sekarang udah di Jakarta. Pertanyaan kami yang pertama, kenapa Iya. memilih ke Jakarta nggak berkarya di Sulawesi Selatan aja? Wah, menarik pertanyaan. Nancep ya. Satu karena gue ditolak kampus di daerah. Waduh. Jadi mau Oke. nggak mau kayak, gue mesti pilih cari jalan lain yang menerima gitu. Jadi ya dulu tuh nggak terlalu ambisius banget lah anaknya. Yang penting kuliah, kerja. Tapi akhirnya yang memantik ke Jakarta tuh karena nggak tahu ya, terbiasa tuh membayangkan saya nih mau apa dan bagaimana cara memfokuskan itu, akhirnya bawa saya ke Jakarta kayak sebagai contoh. Saya ngebayangin tuh saya pengen jadi kayak Najwa Shihab lah.
dulu gara-gara iya. kakek tuh sering muter berita-berita terus video-video kayak yang munculin Mata Najwa. Jadi dari situ ada motivasi lah akhirnya kayak gue pengen kayak dia karena keren gitu. Akhirnya saya memvisualisasikan, ngebayangin diri saya tuh gimana caranya kayak dia. Jadi semakin akhirnya memutuskan intention atau niat ke sana, ya udah mutusin fokus. Jadi dari situ tuh mimpi pengen jadi jurnalis lahir. Dan mulai tuh gue petakan, mulai gue visualisasikan kalau pengen jadi jurnalis kayaknya nggak bisa deh kalau gue di Baru atau di Makassar. Akhirnya memilih di sana karena Jakarta tuh pusatnya media, pusatnya TV pada saat itu. Jadi mau nggak mau ya jalan tengahnya adalah gue ke Jakarta. Apapun pada saat itu kampus yang menerima yang penting di Jakarta. Jadi motivasinya tuh kayak gitu. Jadi mutusin tujuan, niat, terus akhirnya fokus buat ngebentuk buat pengen jadi jurnalis atau fokus di media itu. Akhirnya kayak pelan-pelan membangun personal branding sampai kemarin ya bisa sepanggung sama Mbak Najwa sebagai idola gue gitu. Ketika cuma bisa nonton di TV. Jadi ya gue percaya sih kekuatan manifestasi tapi harus disertai dengan action atau tindakan. Dari situ sih. Benar-benar. Nah, yang menarik Dri, Rian ini udah 4 kali kesini. 4 kali. 4 kali kesini. Sebenarnya udah 4 Ke kali ke Banjarmasin. Banjarmasin. 4 kali ke Banjarmasin. 4 Ah. kali ke Banjarmasin. Jadi menurutku dia juga mulai lihat peta anak-anak mudanya Dri. Dan aku sebenarnya percaya anak-anak muda di Banjarmasin itu nggak kalah sama teman-teman di nasional. Sebenarnya nih ya. Yeah. Tapi aku sering resah juga soal seringkali tuh orang-orang daerah tuh agak susah trust dengan orang daerah sendiri. Jauh lebih menghargai tuh orang yang dari luar gitu ya, atau orang daerah yang sudah keluar baru dihargai gitu. Jadi padahal pikiran dia juga bisa keluar kan meskipun dia nggak kemana-mana gitu kan. Nah, menurut pandangan Rian tuh apa emang harus kayak gitu? Apa emang harus ke Jakarta dulu kah? Atau ini kita pindah aja di podcast ini? Pandangan dan sepengalamannya Rian. Iya, Karena kan ada tadi kan ada iya. sedikit underestimate dengan Iya. daerah sendiri, apakah bisa dihargai atau bisa dilihat gitu sebagai sesuatu sehingga memutuskan untuk pindah ke Jakarta juga. Nah, boleh dong pandangannya, pengalamannya juga. Ya, gue ya bisa bilang sebetulnya ke Jakarta tuh kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan ya. keputusan. Oke. Karena orang tua dulu juga ngelarang ke Jakarta karena keterbatasan ekonomi juga. Jadi ya adik sekolah terus harus dibiayain segala macam. Cuma karena kampus satu-satunya yang menerima itu cuma di Jakarta, yang mau nggak mau pada saat itu tuh ke Jakarta. Jadi belum ada kayak gue keinginan apapun untuk misalnya kuliah dimanapun. Yang penting kayak memutuskan gue pengen ke Jakarta karena tahu apa yang ditawarkan oleh kota itu, Pak. Jadi Jakarta tuh menawarkan mimpi sebenarnya, cuma kalau kita sekedar bermimpi aja di Jakarta kayaknya nggak cukup deh. Tapi di satu sisi Jakarta tuh menurutku fair lah. Lu berusaha, kemudian lu masih tetap jadi diri lu sendiri dan nggak ikut arusnya. Ya dia ngasih lu berbagai macam menurut gua reward lah. Tapi kalau lu ikut arus terus ngebuang prinsip, akhirnya kayak FOMO, nggak punya pegangan, ya akhirnya tergerus. Apa yang gue pengen bilang, sekarang kan kita di era sebenarnya di mana kemudahan akses gitu ya, terutama bicara teknologi informasi, konten, dan tidak banyak teman-teman yang memulai sesuatu tuh ya dari kos-kosannya di Bandung, kos-kosannya di Aceh, segala macam. Iya kayak kita nih. Dan gue juga mulai dari kos-kosan, Pak. Nah, dan nggak ada bedanya menurut gue ketika misalnya ya gue bandingin ruangan yang sempit, terus gue juga minjem kamera dulu, kamera, terus itu karena kos-kosan, jadi ya situasinya kayak kapal pecah juga lah konten. Tapi yang bikin beda tuh karena lingkungannya, Pak, menurutku. Lingkungannya yang satu, budaya kompetitifnya tuh ada lah. Kayak kita berusaha ngebuktiin, gue pengen lebih baik lah dibandingkan misalnya teman-teman, terus ngebuktiin juga ke orang tua. Mungkin yang paling ngaruh tuh budaya kompetitif buat ngebuktiin bahwa kita nih harus sukses di perantauan. Jadi menurutku bukan harus ke Jakarta, tapi harus
punya apa ya, satu bentuk motivasi buat ngebuktiin bahwa ya gue pengen mendidik diri gue sendiri, sehingga gue bisa ngerubah diri dan juga ya lingkungan juga ikut berubah. Dan dari situ sih, jadi menurut gue satu, kotanya penting kalau kita punya tujuan, tapi yang paling important tuh ya itu tadi, why-nya yang bikin kita bertahan. Kayak sebagai perantau ya gue akhirnya punya apa ya, tingkat resisten yang menurutku kuat lah. Baca bukunya Simon Sinek, Mang. Start with why. Iya kan ya? Ya, Gue paling sering baca buku Tatang S biasanya. Tatang S ya. Oke, ketahuan umurnya, Mang. Iya, terlalu Mang, ketahuan. keresahan apa nih, Mang? Ini tumben, Mang. Tumben anteng ya? Biasanya kalau nggak ada bintang tamu, dia bentar banget udah overheat. Udah overhead ya? Ya lumayan lah, lumayan lah. ya, tapi tadi udah geser tuh kipasnya tadi Iya. kan. Iya. Tadi ada di sini. Iya, nah itulah dalam rangka mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Jadi Mengakali seperti itu. Mengakali podcast UMKM tadi. Iya. Tapi kalau pertanyaan tadi ya, pertanyaan hire yang lagi-lagi yang tadi soal benar nggak sih anak daerah itu mesti ke daerahnya, ke daerah lain biar bisa dihargai gitu. Di entah di Makassar atau di Baru ngerasain itu juga atau kita aja nih yang dengan keresahannya di sini. Atau mungkin bisa jadi kalau berhasilnya tetap, tapi mungkin nggak semeledak kalau di Jakarta gitu. Mungkin karena akses kan di sana, relasi yang lebih gampang, atau why-nya kenapa Jakarta. Kan Rian juga keliling-keliling kan? Iya. Paling penting tuh imajinasi dan mimpi kita, resource-nya tuh ada di kampung atau di daerah ya, monggo menetap. Tapi kalau bayangan kalian akhirnya bisa dibilang kayak kayaknya nggak terpenuhi nih bahan bakar atau bensin gue buat wujudin imajinasi atau mimpi gue, ya keluar. Tapi kalau kayak kayaknya di desa udah cukup deh, kayaknya gue bantu tangga, terus gue misalnya bikin lapak baca di kampung, terus aktivasi apa dan segala macam, cukup. Cuma kalau memang gambarannya bisa dibilang ternyata aksesnya ada di kota ya, kejar itu. Tapi yang pengen aku coba sampaikan bahwa ketika merantau ya jangan lupa kampung halaman to roots gitu, kembali ke akar. Karena kalau enggak ya bakal terombang-ambing tuh nanti ujungnya. Kayak kita sukses, kita punya segalanya, tapi ngerasa kalau katanya Rolone itu perasaan hampa makna. Nah, ini yang sedang terjadi nih. Kosong. Kita kosong. Kayak Duit gede. kosong. Perut kosong. Perut kosong. Dompet kosong, Dompet kosong. otak kosong, Itu bahaya tuh. Otak jangan digosong dong. Enggak lah. Nah, setidaknya gitu. Meskipun kadang kita perut kosong, dompet kosong, tapi insya Allah otak di sambil jalan nggak pernah kosong. Iya. Iya, itu yang penting kan. Apalagi nih, pengen tahu keresahan Amang. Mang, apa Mang? Keresahannya Mang? Bukan gua yang bintang tamu. Enggak. Iya, maksudnya Cuma pasti ada. buat Iya kan? disampaikan. Apa gitu yang buat kita bisa mikir bareng? Karena aku yakin pikiran ini tuh bukan cuman kita yang mikirin gitu. Rian juga pasti pernah keliling, dan ini anak-anak muda kan pengen jadi konten kreator semuanya nih. Pasti mikir apa ke Jakarta ya? Ntar penuh kata Rian kan tadi di balik layar kita ngobrol itu gitu. Kalau semua orang mikir ke Jakarta. Iya, dan nggak sedikit juga kalau yang udah ke Jakarta ternyata terombang-ambing kayak gitu. Iya, Malah benar, nggak jelas, benar. ujung-ujungnya malah jadi Macam-macam. jadi macam-macam lah di sana. Iya, Di apa? Jadi apa? Banyak. Contohnya ya, masa kita tampak kayak gitu. Contohnya gitu. Melenceng dari tujuan utamanya. Oke. Gitu. Amang hari ini lurus ya. Iya, emang lurus. Lo nyari belok-belokannya ya? Iya. Nunggu, Mang. Nunggu. Iya, Abang tadi kita pancing. Ya, benar. sekarang gimana nih, Mang? Pertanyaannya, Mang, kasih, Mang. Pertanyaan apa ini? Pertanyaan. Ya tadi kan sudah si dari si Fajri itu. Iya. Kenapa harus Jakarta? Kan Iya. juga udah diulang juga kenapa di Iya. Jakarta. Iya. Terus dijawab kalaunya ke Jakarta ya nggak apa-apa. Kalau ternyata memang bahan bakarnya nggak memenuhi kalau di daerah. Iya. Pertanyaannya tuh Iya. Oh, menarik. Masuk. Udah masuk ya? Bridging yang bagus. Bridging yang bagus. Oke. kalau aku ngerasa sih kayak ada pesimistisnya di situ. Kenapa nggak bisa tiap daerah punya maskotnya sendiri dulu, punya maskotnya sendiri dulu dan bikin ekosistemnya dulu, baru
maju ke Jakarta gitu. Setelah ekosistemnya kuat di daerah ini gitu. Kenapa harus loncat dulu ke Jakarta, baru nanti bikin ekosistem setelah nama yang lebih besar gitu. Memang siklusnya memang harus begitu kan? Aku harus bilang sekolot itu kah? Memang harus sekolot Apa, itu emang kah? harus gitu. Atau memang se-mainstream itu siklusnya itu? Karena ini juga bakal jadi pembelajaran kita di daerah kan, di Banjarmasin, di daerah lain juga. Apa memang harus siklusnya seperti itu atau kita punya optimisme untuk break the rules? Iya. Kayak kita Gitu. kan, kita nih sambil jalan punya visi panjangnya tuh buka jalan baru ya. Makanya misal meskipun UMKM gini, kita berharap kayak apa yang kita sampaikan tuh bisa menasional gitu ya. Karena makanya bahasan-bahasan kita juga enggak yang terlalu melokal gitu. Oke, aku coba nyambungin lagi ya dengan kayak gini aja nih misalnya. Siapa orang Kalsel yang Rian kenal di Jakarta? Yang jadi artis kah? Yang jadi pembicara kah? Yang jadi sesuatu pokoknya di situ. Mampus. ngeblank. Nah, aku bukan pengen nguji Rian ya sebenarnya, tapi cuman bilang bahwa sesusah itu aksesnya gitu. Oke. Artis yang ku tahu terakhir tuh Raja gitu. Iya. Setelah itu Raja kayak- ya. Oh, Raja itu dari Banjar ya? Iya. Iya, Banjarnya Rian- abang kan nggak tahu. Iya kan. Nah. Rian Kasela Kalimantan Selatan Iya. Nah gitu. Jadi kayak kok susah banget ya masuk ke sana gitu. Tapi teman-teman di lain Kalimantan ini deh, Timur. Iya. Oh, udah ada Ardit, udah ada Balikpapan, siapa lagi? Samarinda. Siapa lagi? Ada Yono, Ada Yono dan sebagainya. ada yang terbaru juga yang Nah, Suci. aku tuh cuman pengen bikin hipotesa aja kayak bahwa apa sih yang bikin kita tuh kayak gitu? Apa karena ya tadi ya aku kitanya atau justru kitanya sendiri tidak support orang-orang yang lagi berjuang di sana gitu. Kayak banyak nih yang kayak istilah kayak, ngapain ke situ? Ada yang kayak gitu-gitu atau yang sok banget lah gitu-gitu lah. Crab mentality kalau apa anak Gen Z bilang kan. Nah, itu terjadi juga nggak sih di daerah-daerah lainnya? Yang ya, ini. karakteristik tiap daerah pasti beda-beda kan? Hmm. Dan gue tuh kalau misalnya di teori generasi ada yang namanya tuh archetype gitu, archetype tiap generasi, dan itu terbentuk karena ada situasi-situasi kritis historis yang ngebentuk generasi di wilayah itulah pokoknya. Misalnya kita yang lahir di era reformasi, misalnya setelah reformasi dan sebelum reformasi ya pasti beda lah. Iya, benar. Zamannya Bung Karno misalnya pas pra kemerdekaan, pra revolusi, Iya. pasti beda sama momen-momen di mana pandemi sekarang. Iya. Nah, kebanyakan memang kita tuh terpaksa harus muncul kan karena ada semacam percepatan tuh pas COVID muncul. Jadi kayak kita lebih pengen nge-expose diri kita sehingga banyak akhirnya figur-figur kita hari ini tuh eksis lewat jalur content creation kan. Nah, itu sebenarnya cara nge-hack pertama tuh. Oke, Minim akses, kayaknya modal nggak terlalu banyak karena gue juga minjem kamera ya, jadi kapital sendiri itu. Terus nggak butuh tenaga kerja juga, jadi bahwa manfaatin sosial media akhirnya sebagai leverage gitu. Cuma kalau tadi permasalahannya adalah kenapa gitu, akhirnya kita sulit gitu misalnya menemukan tokoh-tokoh di daerah kita yang berkontestasi di pusat misalnya. Nah, mungkin kayak ngelihatnya gini sih, ini kayak self kritik juga sih ke beberapa kayak aku yang lahir dari desa akhirnya kayak berusaha untuk muncul, itu tuh bukan karena sebenarnya mau menurutku, tapi gimana akhirnya kita berusaha menjawab panggilan itu. Panggilan orang tuh menurutku beda-beda ya. Ada yang diberkahi dia jago jahit kain sasirangan misalnya, tapi nggak mau buat muncul, nggak mau buat nunjukin secara tanggung jawab bahwa gue harus ambil peran ini. Jadi saya percaya gitu bahwa ya masing-masing di daerah tuh punya keunikan dan talenta hebat masing-masing kayak Bang Air dan teman-teman lain lah. Tapi sejauh mana secara literasi, konsistensi itu kayak muncul nunjukin bahwa ya gue konsisten bawa bidang ini, terus ya gue berusaha nunjukin ke semua orang gitu. Jadi menurutku masalah tingkat kepercayaan dirinya aja sih yang terjebak bahwa kayaknya karya saya masih kurang, terus akhirnya nggak percaya diri buat nggak muncul. Jadi fenomena itu
menurutku tuh terjadi gitu. Mang, kemana Mang? Kemana Mang? Sambil makan kayaknya. Oh iya, siap. Apa Mang? Gua kira udah kelar tadi. Gak apa-apa. Ini Makan aja. kaget dia Mang. Perkenalkan. Belum apa-apa tiba-tiba Iya. sama. Nih. Itu budaya Banjar ya? Iya, budaya Banjar besusurung. Besusurung ya. Ini bingkai ya? Apa namanya? Ini bikang. Ini roti pisang. Roti pisang. Nah ini laksa berkuah. nih. Iya. Laksa ya. Ini laksa, ini putu mayang. Nih laksa nih. Mungkin mirip kali ya. Iya. Kayak gimana nih? Ini ada filosofisnya katanya. Tembak terus. Nah ini ada yang manis, ini manis, Ini asin. ini asin. Oke. Mau coba yang mana nih? Mau coba yang mana? Sambil aja. Langsung Nanti- Oh ya, sambil aja. Tapi boleh ya sambil ngobrol, Sambil ngobrol. Hmm. Iya. Karena kita bukan food Dulu. vlogger kayak. Ini buat Rian yang ngambil. Boleh. Langsung dicobain. Kalau Saya saya silakan ya. Iya, aman. biasanya pakai langsung gitu. pakai tangan aja. Ini tuh sini. Iya. Oh itu kalau kue langsung aja ya. Nah, yang tadi menarik soal ini juga ya, bahwa kita masih ada sisi ala-ala bekas jajahan gitu ya, sehingga ngerasa orang luar tuh perlu dihormati, perlu kita sanjung dan sebagainya. Nah, seberapa pengaruh itu kira-kira dengan mental yang ya tadi ya, teman-teman yang jauh lebih menghargai orang yang dari luar daerah ketika ke daerahnya gitu. Iya. Ya. Ambil aja. Ya, aku rasa juga memang kan kita masih terjebak di post colonial mindset itu tadi kan. Iya benar. Kayak ya kita whatever gimana kita mempercayai sejarah itu ya, kita dijajah beratus-ratus tahun. Iya. Tapi di situ kan ada andil orang-orang kita juga sebenarnya Benar. yang melanggengkan dan segala macam Benar, gitu. benar. Tapi yang aku pengen bilang bahwa ya itu tersimpan jangan-jangan sebagai memori kolektif. Oke. Jadi memori kolektif kan ya kumpulan memori-memori yang akhirnya jadi warisan gitu. Kayak Iya, tanpa iya, sadar iya. itu kita berlaku seperti itu. Iya. Kayak berlaku kita masih dijajah, kita masih takut speak up. Iya benar. Kita masih takut berpikir kritis, menyanggah segala macam, dan itu kan terjadi bukan hanya praktek bermasyarakat sehari-hari, tapi ya dalam proses pendidikan kita juga kayak kebangun tuh. Benar. Akhirnya ya kita masih ngerasa inferior terus. Iya. Kalau ada orang luar, apalagi bule, kayak ngerasa superior. Iya, benar kan? Jangankan bule gitu, bahkan orang dari Jakarta datang ke sini kayak kita anggap. Itu ya. Padahal kan kalau diuji, di challenge menurutku ya nggak kalah anak daerah tuh. Ya, apalagi konteksnya untuk pembangunan daerah ya. Nah, aku agak gimana ya? Kurang terlalu sepakat ketika konteksnya pembangunan daerah gitu ya. Kita lebih menghargai lulusan-lulusan yang dari luar gitu. Kenapa? Karena ketika ilmunya nih ya, yang dipakai adalah soal membangun daerah, seringkali justru harusnya kita tuh nyari ke dalam dulu. Kenapa? Karena dengan perspektif orang dalam tuh jauh lebih paham dengan daerahnya gitu. Meskipun ada juga yang bilang di antropologi itu ada the others gitu ya, dimana orang luar tuh bisa ngelihat jauh lebih bagus karena yang di dalam terlalu terbiasa. Tapi menurutku tuh satu apresiasi yang baik kalau memang pemerintah ketika konteksnya pembangunan daerah itu nyarinya orang dalam dulu seharusnya gitu, supaya justru satu pemberdayaan, yang kedua juga soal tadi penghargaan juga gitu. Itu sih. Jadi kayak kok harus orang luar terus gitu. Tetap juga. Ya, tapi harus di challenge juga tuh, kayak misalnya ukuran yang dibutuhkan tuh apakah misalnya di daerah udah sesuai gitu yang dicari sama mereka. Dan aku rasa mungkin kayak harus lebih banyak sih local heroes tuh muncul gitu. Karena kayak nggak tahu ya, yakin aja gitu bahwa orang-orang keren itu sebenarnya ada di sekeliling kita kan. Cuma dia bergerak lewat medium sendiri mereka aja. Bikin impact. Jadi kadang mungkin karena pengurus daerah atau misalnya pengurus negara kita itu nggak punya will gitu untuk ngelihat ke bawah, ya jangan-jangan yang di bawah ini juga harus muncul. Makanya kan aku bilang tadi kata kuncinya adalah kita mesti muncul dulu nih. Untuk muncul kan ya harus tahu cara storytelling yang bagus. Nggak melulu tuh harus out track gitu atau marah-marah. Tapi ya jangan-jangan setelah marah apa pesannya? Kita bisa nitip harapan. Jadi tugas menurutku generasi yang akhirnya berproses di daerah sekarang, tantangannya ngeubah out track jadi hope tadi, jadi kemarahan, jadi harapan baru tuh bisa menjadi perubahan. Harapan tuh kayak
seenggaknya kayak kita nggak resisten terus, tapi kita mau masuk dari sini, melihat celahnya dari sini. Tuh Mang, jangan marah-marah dulu Mang. Gimana? Marah-marah Mang. Iya kan lewat kan ini ya? Gua marah juga. Iya. Rian marah juga. Kalau bahasa Bajarnya itu kemunyakan udah. Jadi akhirnya marah. Kemunyakan tuh udah gede banget. Terlalu jengkel ya, jengkel. Jengkel yang dipendem nih. Jengkel banget. Jengkel. Kesel ya. Kesel Kesel banget ya. gitu. Iya. Udah didiemin, disabarin, didiemin. Ya Mang, keluarin Mang. Ayo Mang. Iya, lanjut Ayo Mang. Tapi kalau emosi marah itu kayak terwakilkan sama semua audiens gitu. Iya. Gampang diterimanya malah. Marah ya. Marah itu. Memang karena sistem digital kita kan ya bisa dibilang mengafirmasi kemarahan untuk jadi attention kan. Benar. Karena muara algoritma kita kan ya balik dari rasa, salah satunya amarah tuh. Makanya konten-konten yang marah-marah kayak Abang pasti ada yang nonton tuh. Gimana lo? Tonton seorang Rian Pahari. Iya lewat, sumpah lewat. Lewat sumpah tuh. Lewat, Gimana Mas. Mang? Jauh Mang tonton. Jadi pasti ada yang kepancing. Nah, masalahnya kadang kita cuma terjebak di marah-marah, Pak. Nah, tuh Mang. Nih. Gue sempat terjebak juga di tahun 2022 sampai. Oh pernah dulu? Ya bukan muncul dari marah-marah. Dia dulu marah-marah. Sekarang marah-marahnya agak sedikit. Oh, gue pengen. Gue tahu gue marah tapi gue pengen arahin kemarahan ini misalnya kayak bangun sekolah tanah air. Gue viralin sekolah-sekolah rusak di setiap kampung. Akhirnya bantuan masuk dan itu maksudku adalah level gimana kita ngerubah kemarahan itu dapat attention terus ya bisa masuk ke action langsung. Itu Mang. Marahnya Habis ini jadi- bangun apa Mang? Marahnya jadi action ya. Iya. Ya. Bangun apa kira-kira Mang? Ada bensin nggak situ? Ada bensin nggak? Dia baru marah-marah sama bensin dicampur air ya. Ada. Oh itu terjadi ya? Terjadi. Jadi kemarin kan waktu Di yang sini. Iya di sini. Lagi berebut. Jadi kemarin sempat ini sama Hair, discuss sama Hair kan. Sebenarnya ada nih problem solvingnya, aku bilang karena dulu ada pernah punya experience kerja di perminyakan. Jadi ada tuh yang namanya pasta air kan. Ya. Jadi daripada berebut terus, nyalahin terus, mending beli aja tuh pasta air 30.000 paling. Lo kantongin dah tuh, atau taruh di motor, jok motor, taruh aja nanti ada bilah besi atau apa nanti olesin aja tuh. Kalau ternyata pasta airnya berubah warna, nanti ketahuan motor itu ternyata udah diisi air gitu. Itu kan iya. problem solving. buat Tapi ngecek. kata si air, nggak usah. Amang-amang itu yang penting marahnya dulu. Enggak ya, jadi gini nih. Aku kan baca ininya dia ya, insight-nya dia kan. Setiap kali dia tuh ngasih solusi langsung, tuh penonton tuh nggak bisa terima karena Iya. ini juga hipotesisnya. Ah. Banyak orang yang merasa mulai takut untuk marah, mulai takut untuk jujur perasaannya. Iya. Maka Amang yang lagi marah itu orang jadi shareable karena dia aja deh yang marah, nih wakilin gue nih kayak gitu. Menurutku itu tuh cuman buat mancing di awal. Betul, memancing di awal. Oh, mancing di awal ya. Mancing di awal. Itu. Tapi soalnya ketika Amang kelihatan pintar tuh orang langsung skip. Iya, beneran ya, asli. Kenapa ya? Kalau udah ngonten, problem solving, malas kayaknya bukan lu deh yang harus pecahin masalahnya. Nah, makanya ini kita bagi 3 sebenarnya ya. Aku bilang Biasanya di abang berarti. Iya, biasanya Iya. gitu. Makanya gue bilang ketika ada isu yang masih hangat-hangat itu lempar aja dulu, kasih bensin. Nanti aku bilang aku yang coba kasih knowledge-nya, ini harusnya gini. Nah, Pak Haji solusinya nanti ada tuh, harusnya gimana gitu. Itu kan strategi get attention aja kan sebenarnya. Karena ya sekarang ya kita masuk di fenomena attention ekonomi kan. Jadi atensi kita justru yang dijual tuh sama platform Instagram, TikTok. Jadi semakin kita bisa dapetin atensi orang ya semakin bisa menguasain algoritma dan sekarang memang udah perang narasi sih. Benar. Jadi kalau kita diem terus nggak ngecoba berisik, ya itu bisa dibilang jadi akan mungkin ya kesewenang-wenangan yang akhirnya dijaga gitu sama pemerintah daerah atau pengurus negara akan terus terjadi tuh. Kalau misalnya kita nggak berusaha speak up atau Nah, itu. Itu yang bikin Rian bikin distrik berisik ya. salah satunya sih itu. Iya. Itu. Salah satunya. Iya. Dan gimana tuh mimpinya ke depan untuk distrik berisik sebenarnya? Ngelihatnya sebenarnya capek Pak ngurus komunitas. Ini Nggak ada. Lu punya tim? ada dia distrik berisik namanya. Ini Enggak, maksudnya buat ngurusin enggak sendiri kan? kayak sendiri. Sendiri, tapi kan dia kayak harus kayak pemainnya Pak. Jadi dia kayak
ya kayak bayangin kayak bangun partai lah sebenarnya Pak. Iya, Sebenarnya iya, partai benar, atau organisasi yang cabang-cabangnya tuh banyak. iya. Kita kan udah Jadi udah setara hampir- projo nih ya. Jangan gitu, jangan diarahin. cuma nggak pakai logo orang. Nggak pakai muka, Nggak pakai muka orang. nggak pakai muka Rian gitu. Iya. Nggak terlalu NPD banget lah. Nggak tahu ya masalahnya. Ini pas masuk nih, Rian beneran bikin partai nih katanya. Aduh. Tapi nggak bukan tahu kalau arahnya iya, memang tapi cuma ada rencana masuk Gerindra gitu kan. Ya sama kayak ketua projo. Nggak tahu ya. Nggak ya, nggak Kayak ya. gue lebih pengen bikin partai baru dah. Oh, asik. Partai berisik. Partai berisik. Partai berisik. Oke. Yang nggak bisa diam aja. Nggak Iya, bisa bisa diam. diam. Cuma ya itu apa bangun komunitas di jaring itu harganya juga mahal. Menarik nih, Iya. Rian bikin partai. Iya. Oh iya benar-benar bikin thumbnail gitu aja ya. Gen Z. Partai Gen Z, ya? Presiden Gen Z. Ya, Gen Z. Gen Z. Tapi ya penting gitu berkomunitas. Hmm. Tapi jauh lebih penting adalah memastikan apakah memang kita bisa betul-betul ngejaga pace-nya gitu. Karena kadang kayak kita ingin ngerangkul semuanya, tapi ternyata kita belum cukup punya Iya, iya. Energi, ya? kapasitas, energi dan Benar-benar. dan keuntungannya adalah kayak gue bisa lebih dekat sebenarnya sama anak muda yang sebenarnya menurut gue. Karena banyak yang akhirnya ngaku anak muda gitu kan. Iya. Tapi- Aku anak muda nih, cuy. Ya kenyataannya nggak mengawal isu anak muda gitu banyak. Wapres kita salah satunya. Nah, kita boleh stop dulu sebentar di situ ya. Biar kita punya satu checkpoint. Oke. Ya. Menarik sebenarnya soal bengong tuh, Jul. Tapi bengong yang benar. Maksudnya Iya. ya, kalau di apa? Filsafat mungkin ada teknik yang namanya kontemplasi kan. Asal bengongnya kayak gitu sih boleh ya. Boleh. Mancing buat bengong kayak gitu tuh boleh, tapi Kayaknya ya ya. nggak ke situ kayaknya ya. Kalian aja dibikin lomba bengong gitu. Lomba bengong. Oh, ada bengong awak. Dan kita akan tahu ya siapa yang menang kayaknya ya. Iya, kita tahu. Kita skip aja juara satunya, juara 2, 3 aja dicari. Siapa juara 2-nya? Gua mau challenge nanti. Iya. Biar bisa dapat juara 2. Oh, karena juara satu udah pasti. Udah pasti, udah Iya, tahu. udah pasti milik orang Iya. dalam. Iya. Orang dalam. Itu nggak bisa dititip itu. Natural ya. Natural tuh. Gak bisa. Oke. Iya, Pak. Gimana nih, Dri? Udah secapek itu kan, Dri? Iya. udah mulai so- ngeblank. Gara-gara bahas bengong. Tapi ya jadi salah satu referensi ya bahwa dari Solo pun bisa mengindonesia ya. Wih, Nah, Jadi sebenarnya sekarang bisa, gimana? ya. Iya. Sekarang gimana nasihat ya buat kita-kita nih yang Banjar. startnya ya dari daerah ya, Oke. terutama dari Banjar nih Ah. bisa mengindonesia Hmm. dan ya bisa juga ditiru atau ya kita bareng-bareng sama yang lain Ya, juga. sehingga kita jadi Ya. sambil jalan tuh bisa jadi buka jalan baru. buka jalan baru. Ya, oke. Satu kekuatan yang menurutku masih powerful sekarang yang dulu founding parents kita masih pakai kan storytelling ya. Kemampuan mereka bercerita. Kayak Bung Ya. Karno kan dari dulu tuh setiap dia di mimbar pasti selalu menceritakan kejayaan era-era Nusantara. Benar. Era Sriwijaya, Majapahit, dia sampai ekspansi ke daerah Asia lain. Nah sekarang menurutku cerita yang mungkin akan harusnya menguasai narasi itu cerita-cerita lokalnya kita, Pak. Digali lagi sumber-sumber dari leluhur gitu. Ya. Misalnya kayak aku kan udah 4 kali datang ke Banjar dan Ya. memang sengaja mencari situs-situs yang kayaknya gue bisa belajar untuk bercerita dari sana. Kayak contoh salah satunya adalah kemarin sempat ke makamnya Sultan Suryansyah. Ya. Kalau nggak salah beliau adalah raja dari Banjar pertama yang memeluk Muslim juga kan. Benar. Dan ceritanya tuh kalau dikemas dengan baik menurutku keren. Karena dia salah satu anak raja pada saat itu kan yang kabur tuh. Benar. Dia kabur dari mewahnya mungkin istana, terus dia kayak terus berbaur sama masyarakat. Iya. Bahkan ada hikayat kalau nggak salah yang bilang dia tuh berpura jadi nelayan. Terus nggak kelihatan dari asalnya dari mana. Artinya ya mungkin pesan-pesan itu harus kita gali lagi. Kemudian bukan hanya diceritakan tapi dijadikan makna. Kemudian kita bisa aktualisasikan dalam bentuk gerakan-gerakan hari ini. Entah movement digital, entah konten, entah apapun itu yang basisnya menurutku cerita-cerita yang
lokal mengangkat budaya-budaya yang seperti itu. Karena kita di sekeliling Banjarmasin pas aku keliling itu tidak kekurangan, justru kelebihan. Kekayaan mulai dari pariwisata, mulai dari budaya, tradisi. Jadi jangan-jangan kitanya aja nih yang nggak mau ngelihat sekitar bahwa kita tuh sebenarnya kaya. Nah setelah kita kaya, gimana kita ngeekstraksi itu kan bukan cuma tambang tuh kan harus dari ekstraksi, tapi potensi-potensi yang nilainya mungkin nggak tangible gitu, kita jadikan bentuk kreativitas baru gitu. Yang semangatnya tadi adalah kita pengen ngejaga warisan budaya, karena ya roots-nya pasti akan ke sana. Karena kita selalu look up ke kota, terus bicara kemajuan dan segala macam. Terus siapa yang bakal ngejaga ini semua? Kayak ya salah satu bukti konkretnya ketika aku diundang, ya pasti selalu kayak pakai pakaian tradisional kayak ini lagi pakai sasirangan, terus ada daerah lain juga, terus pasti selalu cerita-cerita kayak gini, karena ya itu yang kita punya sebagai anak daerah. Kayak gue keliling pasti nggak pernah gue nggak ceritakan salah satu tokoh penting di daerah gue tuh di kampung, di desa, namanya I Retna Kencana Coli Puji Arung Pancana Toa. Dia adalah penjaga budaya suku Bugis, Pak. Dia yang menerjemahkan, mengumpulkan salah satu epos terpanjang di dunia, namanya I Sura Lagaligo. Itu lebih panjang daripada Mahabharata di India, lebih panjang dari cerita-cerita Odyssey di Yunani, 300.000 baris, ribuan halaman, dan itu ya dari kampung kecil. Dan orang-orang luar begitu tertarik ketika kita meneliti, ketika kita menceritakan itu. Jadi daya kita nggak kekurangan, mungkin kitanya aja yang masih punya inferioritas tadi, nggak mau mengeksplor dan nggak mau ngecoba sesuatu yang besar gitu. Kalau aku narik dari apa yang Rian sampaikan tuh ya, sebenarnya budaya tuh benar-benar punya value sebenarnya. Tapi pasti kan ada counter nih, misalnya ada anak muda lah yang kayak ini bang, kadang aku pas nampilin budaya di digital nggak terlalu diterima gitu. Nah tapi sepengalamanku ya, akhirnya aku mulai ngerti yang dibilang Rian waktu adalah kami ngobrol di luar dari ini, bahwa sebenarnya roots-nya iya budaya, tapi ketika mengekstraksi, nah kita memang harus lihat dulu nih di dunia digital tuh lagi kayak gimana gitu. Betul. Jadi budayanya nggak yang melulu mentah kita hadirkan gitu, tapi kita yang coba menyesuaikan dengan dunia digitalnya, mengemasnya gitu. Ke situ. Sehingga ya tadi akar lokal tuh tetap bisa menasional, menurutku ya di pemahaman itu sih. Gitu kira-kira. Menarik. Dan banyak banget kan kayak Pangeran Antasari kan dari Banjar. Benar. Tapi satu hal ya, jangan sampai kita terjebak sama romantisme sejarah aja. Nah di situ. Kita mesti munculin baru ya pejuang-pejuang yang memang kompeten di bidangnya. Kayak misalnya ada yang ngerti tentang sungai, ya bahas tentang konten sungai. Bagaimana misalnya masalah sungai kita hari ini, marah lah tentang sungai, tapi bisa dipertanggungjawabkan kan ada. Benar. Dan ada yang misalnya pengen coba bangun tentang perkapalan gitu, kayak apa sih bahasa kapalnya? Klotok. Itu kan menurutku itu warisan. Tapi kalau dijadiin konten, orang penasaran pasti kayak gimana sih sejarahnya tuh klotok ada, terus dibikin apa dan segala macam. Jadi ini menurut gua tentang gimana kita memusatkan energi ke sesuatu yang kita tuh sebenarnya bisa proyeksiin itu gitu. Jadi jangan sampai aset-aset yang diwariskan ke kita ini ya usang aja. Kita nggak bisa bayangin tuh 20 tahun, 30 tahun orang udah nggak tahu klotok itu apa, sasirangan itu apa. Jadi menurutku penting sebagai anak daerah misalnya kita tetap tadi ngejaga, dan jangan-jangan dengan hanya menjaga kita bisa kaya. Itu sih gue ngerasa bahwa dengan Indonesia tuh sebenarnya kita cukup menjaga aja sebenarnya, jaga alam kita, jaga hutan kita. Ketika nanti misalnya negara-negara lain udah kehilangan hutan dan udah sulit bernapas, ya mereka kan akan ke kita misalnya. Itu contoh aja, dengan menjaga bahkan kita udah bisa kaya. Jadi ya kita memang sekaya itu, tapi gimana bisa menyeimbangkan antara kekayaan alam dengan kekayaan pikiran manusianya. Oke. Nah Yan, aku pasti teman-teman juga lumayan penasaran kan, Rian tuh kelihatan idealisme banget gitu kan. Maka pertanyaannya tuh mungkin buat penutup juga ya, biar kita nggak kemana-mana tuh. Ketika tadi kita udah ngangkat budaya, kita bicara soal pergerakan dan sebagainya, kapan waktu paling tepat mengkonversi itu jadi pendapatan misalnya? Karena
banyak teman-teman yang pergerakan juga pasti kenal soal ini kan, pergerakan tanpa logistik maka nggak akan jadi apa-apa misalnya gitu. Nah, bagi seorang Rian tuh kapan mengkonversikan itu biar pergerakannya tetap jalan tapi idealisme nggak kegoyang gitu? Apakah justru nggak perlu dipikirin misalnya nggak tahu gitu gimana? Ya, pertama kan ada tantangan zamannya juga kan, kita mesti nyesuaiin. Nah, sekarang kayak masih ngerasa bisa menanggung itu sih, jadi kayak nggak punya ekspektasi besar untuk atau keinginan yang kayak apa ya, kelihatan mewah lah. Jadi ya prinsipnya kayak aku masih bisa makan, terus masih bisa ngehidupin tim, tapi ya dengan cara yang akhirnya tetap bisa diterima secara prinsip gitu. Kayak akhirnya kan gerakan-gerakan yang basisnya sekarang project identity gitu, kayak bikin distrik, bikin apa dan segala macam, itu kan di situ adalah proses gimana kita juga kalau ngejaga nafas sebenarnya. Jadi kalau individu capek, ternyata bisa ngehasilin sesuatu nih di distrik atau IPP yang kebangun. Jadi pesannya adalah ya jangan sampai kita ngandalin diri sendiri aja. Nah di situ tuh akan terkuras, terus keinginan kita akan bertambah karena ekspektasi diri sendiri kita tuh akhirnya berusaha kita penuhi. Kuncinya adalah orang-orang merasa kesepian bukan karena jomblo Pak sebenarnya. Karena dia tidak punya tanggung jawab sosial. Ketika tidak punya tanggung jawab sosial ya. Mang, soal jomblo Amang nih paling ini nih. Gimana Mang? Soal kejombloan. Biasanya Amang tuh biasanya ini kameramen ini ya. Kameramen. Karena ini sold out semua nih. Sold out semua nih. Tinggal kameramen yang belum. Iya. Oh iya. Tapi sayangnya kameramen nggak punya mic. Oh iya. Iya, jadi tidak bisa bersuara. Gimana sih? Oke. Terima Oke. kasih. Satu kali terakhir 2029 mau jadi apa ya? Asik ya. Ini masih rencana pendek nih 2029. Tadi kan partai, tadi kan ada kemungkinan. Rian bikin partai. Iya, Rian bikin partai. 2029 Riannya mau. Gue belum bisa jawab 2029, tapi 2028 Oke. 100 tahun pemuda, gue pengen ngumpulin anak muda setiap provinsi, kita bikin satu deklarasi besar. Deklarasi mendukung Rian. Boleh. Sampai jumpa lagi di Sambil Jalan.